yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakku terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Semua katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri jangan yang terindah, selalu yang terindah, yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diragukan, walau jiwaku tergoyahkan, hujanku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sekali lagi, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab
sama-sama sembah Dia. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab datang akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal lihat, sebab datang akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di tempat mahal dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepadamu. Sekali lagi kita nyatakan, bersama paduan suaraku aku bernyanyi kemuliaan di tempat mahal dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup dan berkenan kepadamu. Sebab datang tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal lihat, sebab datang akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Shalom, selamat pagi, kita kembali bersama-sama di ibadah ini dan saya percaya Tuhan beserta kita. Minggu lalu kita telah mendengar bagaimana kita para gembala pergi ke Bethlehem. Bethlehem adalah kota yang kecil, tidak masuk hitungan. Tapi di tengah kesunyian malam itu, Bethlehem menjadi waktu di mana kabar keselamatan itu diberitakan. Mungkin ada di antara saudara yang sedang merasa kecil, tidak ada apa-apanya, kabar gembiranya. Kalau engkau pergi ke Bethlehem, seperti Bethlehem, engkau akan menjadi orang-orang yang memberitakan kabar sukacita, di mana sebelumnya mendengarnya terlebih dulu seperti para gembala. Nah pagi ini saya masih membaca di pasal-pasal yang sama. Pagi ini saya memberi judul khotbah, momen tiba-tiba atau suddenly moment. Saudara, sesuatu
perjumpaan yang mengubahkan, sesuatu yang tiba-tiba terjadi, tapi bukan sesuatu yang buruk, karena Tuhan tidak punya rancangan yang buruk. Mari kita membaca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita akan baca terlebih dulu sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah Natal. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar melipati mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Mungkin ada saudara sedang takut pagi ini. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca ayat-ayat ini ada banyak hal yang menarik. Kita akan membahas satu persatu ayat ini. Mari kita membaca di ayat 8. Mengapa gembala? Ada apa dengan gembala, Bapak Ibu? Kenapa sampai yang dijumpai pertama kali adalah gembala? Tadi dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ada apa dengan gembala? Bapak Ibu, kita akan belajar. Gembala adalah orang yang tidak berpendidikan, dipandang sebelah mata, tidak dianggap penting dan cenderung dilupakan, bahkan dibenci pada zaman-zaman itu. Mari kita belajar dari Daud. Daud gembala 2-3 ekor kambing domba. Ketika dia mengunjungi kakaknya di medan tempur, kakaknya mencemooh. Apa kau memang cuma menonton kami? Dia anggap sepele. Bahkan ketika Samuel datang ke kota Daud, di tempat dia mengadakan upacara pengorbanan, semua anaknya, ayahnya berkumpul semua kecuali Daud. Sampai Samuel kemudian bertanya, ini anakmu semua? Karena tidak ada satu orang pun, tidak ada seorang pun yang ditunjuk pada saat itu. Sehingga Samuel berpikir mungkin Tuhan salah mengutus saya ke keluarga Isai. Ternyata Daud masih ada Daud dan Daud tertinggal, terlupakan. Itulah nasib seorang gembala. Bahkan kalau saudara ingat, oleh orang Mesir, gembala kambing domba itu dianggap kekejian sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Dan akibat harus menggembalakan. Seringkali para gembala ini terisolir karena berada di tempat sunyi. Dia hanya bersama domba-dombanya. Saudara mungkin masih ingat ketika Musa menggembalakan kambing domba sampai ke padang gurun. Sendirian di tempat kesunyian. Inilah kehidupan para gembala. Demikian pula secara alegoris. Ya. Setiap kita, mungkin para gembala, baik gembala cell group atau gembala jemaat, sering harus kesepian, terisolir. Seperti para gembala kambing domba di zaman dulu. Tapi para gembala kambing domba zaman dulu suka ngerumpi juga. Saudara masih ingat ketika Yusuf disuruh mencari saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan kambing domba, mereka ngerumpi sama-sama satu sama lain. Dan mereka sepakat menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur, menjualnya jadi budak. Mereka suka ngerumpi. Ini potensi yang luar biasa kalau diarahkan kepada yang baik. Ngerumpi itu asik, tapi kalau ngerumpi menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain itu dosa. Tapi ngerumpi membangun kehangatan, membangun persaudaraan, dan kemudian dijadikan kesempatan untuk memberitakan keselamatan yang dari Tuhan. Nah, gembala sekalipun dipandang hina, tapi mereka setia dengan tanggung jawabnya. Saudara masih ingat tadi yang kita baca,
para gembala Efrata, di Bethlehem, di padang yang sunyi. Ya, daerah Efrata itu di dekat Bethlehem, mereka menjaga kawanan domba di tengah yang lain lagi tidur. Demikian pula gembala sel group, gembala gereja, gembala saudara. Di saat yang lain tertidur rohani, gembalanya berjaga. Sambil berseru, Tuhan tolong domba-dombamu. Tuhan tolong lindungi. Kemudian merawat, menjaganya. Itulah kehidupan para gembala. Ya, Tuhan memilih mereka sebagai orang-orang yang pertama mendengar berita sukacita. Nanti kita tahu kenapa Tuhan pilih mereka. Mereka orang yang terisolir, tapi orang yang setia, orang yang bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya, apa yang dipercayakannya. Dan Tuhan menjadikan mereka sebagai orang yang pertama mendengar berita Natal, juga menyaksikan langsung bukti berita sukacita itu, saudara. Sekalipun mungkin saudara dan saya merasa kecil, tidak ada apa-apanya, sering dihina orang. Tapi percayalah seperti para gembala, sesuatu yang besar Tuhan bisa percayakan kepada saudara dan saya. Sesuatu yang besar bisa lahir melalui kita. Sesuatu yang besar bisa kita kerjakan karena Allah yang menunjuk, memimpin, menuntun kita. Kita akan membaca di ayat berikutnya tentang momen tiba-tiba. Di ayat 9 dan 13, saudara, yang tadi kita baca, dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Sama juga di ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Kalau kita membaca kata tiba-tiba, di kisah ini sekalipun nampak menakutkan awalnya, namun ini merupakan sebuah momen yang mentakjubkan, luar biasa. Rindukah kita mengalami momen yang luar biasa? Tiba-tiba itu terjadi tanpa terduga dan membuat takjub. Dan jangan takut, oh nanti tiba-tibanya sesuatu yang mencelakakan saya, sesuatu yang bahaya. Itu dari iblis. Kalau dari Tuhan, Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan atas hidup anak-anaknya. Bahkan ketika ada sesuatu yang buruk terjadi, Tuhan bisa mereka-rekakannya untuk perkara ajaib. Untuk sesuatu yang lebih besar. Tanamkan ini di roh saudara, di hati saudara, supaya tidak ada dakwaan iblis atau tekanan dari iblis yang menakut-nakuti. Tuhan tidak punya rancangan yang buruk atas anak-anaknya. Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa yang membuat kita terkagum, terkejut. Apakah saudara dan saya siap menerima kejutan dari Tuhan? Tentu bukan bahaya, tentu bukan sesuatu yang buruk. Tuhan tidak punya yang buruk atas hidup saudara. Tuhan punya rancangan berkat, rancangan yang penuh dengan keselamatan. Tadi dikatakan kemuliaan Tuhan bersinar. Ini bicara tentang anugerah dan perkenanan yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya atas kita, atas gereja kita, ada perbedaan. Sehingga di tengah sesuatu yang sulit, kita mengalami kekuatan, damai sejahtera, bahkan pertolongan yang ajaib. Siapkah kita menerima kemuliaan Tuhan? Siapkah kita menerima perkenanan Tuhan seperti para gembala yang tidak dianggap, yang bahkan dihina. Mereka tiba-tiba melihat kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Dan mereka juga melihat, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga. Saudara, kalau malaikat Tuhan mendatangi kita, Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar. Ini banyak musim yang sulit, musim penghujan yang ekstrem. Saya percaya Tuhan bisa melindungi kita dengan eksklusif, secara nyata dan berbeda. Mari kita menantikan saat tiba-tiba itu dengan penuh iman. Jangan lemah, saudara, jangan lemah. Taruhlah pengharapan yang kuat di sana. Menantikan saat tiba-tiba. Banyak orang hanya menantikan berkat Tuhan. Tapi yang akan membuat saudara kuat adalah menantikan Tuhan. Saudara, kita perlu menantikan Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada keajaiban. Di mana ada Tuhan, di situ ada pertolongan. Siapkah saudara? Khususnya saya berdoa, saya berharap, saya menantikan
Bahkan saya percaya ada hadiah di Natal ini buat orang-orang yang setia menantikan Tuhan. Hadiahnya bukan dari manusia, tapi hadiah dari Tuhan. Sesuatu yang membuat engkau bersukacita, kuat di masa yang sulit. Dan engkau melihat kebaikannya secara nyata. Berita Natal adalah berita sukacita. Di ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, bukan besok, bukan kemarin, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita sukacita, jangan takut. Apa yang sedang kita takutkan? Jangankan takut yang gede, takut kebocoran setiap kali musim hujan bisa mengambil sukacita. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Kalau Tuhan suruh kita jangan takut, taati saja. Sekalipun kita tidak tahu kenapa harus jangan takut. Persoalannya orang Kristen adalah terlalu banyak bertanya tapi sedikit taat. Terlalu banyak merenung-merenung yang di luar kebenaran tapi sedikit merenungkan firman, menanamkannya di hati. Malaikat pembawa warta tadi berkata yang lahir di malam itu adalah Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Pastilah malaikat lebih tahu dari para nabi yang tinggal di bumi. Mereka ada di surga. Mereka jelas tahu. Cuma yang membuat malaikat itu kepo, ingin tahu itu bukan masalah lahirnya. Kenapa Tuhan tidak menebus mereka? Malaikat jatuh tidak diampuni. Sementara manusia berdosa, Tuhan menjadi juru selamat mereka, menjadi manusia, lahir di kota Daud, dan kemudian menebus mereka di kayu salib, melalui karya salibnya. Kenapa malaikat tidak ditebus? Itu misterinya yang malaikat kepengin tahu. Rahasia yang pengen ditahu apa sih, kenapa Tuhan sampai begitu. Tapi itulah namanya kasih karunia. Malaikat itu seperti manusia, dia bukan robot. Dia punya kehendak bebas, tapi sekali mereka jatuh tidak ada ampun. Sementara bagi manusia berdosa ada pengampunan. Bahkan bagi orang benar, Alkitab berkata begini, jangan kau mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Sebab 7 kali orang benar jatuh dia akan bangun. Kita diberi kesempatan bangun kembali, saudara. Apakah pagi ini engkau mau bangkit kembali? Engkau terpuruk, Tuhan aku gagal, aku jatuh. Aku berdosa besar, bangkit. Kalau engkau bukan orang benar pasti engkau, kalau saudara bukan orang benar, saudara tidak bisa bangkit. Tapi kalau engkau orang benar, engkau bisa bangkit. Tadi ada kata Tuhan. Kalau kita membaca kata Tuhan, ya, maka kita akan belajar lebih lanjut. Saudara, berita Natal bukanlah berita hoak, itu adalah berita aktual. Betul-betul terjadi dan sedang jadi pembicaraan orang banyak. Siapa yang jadi pembicaraan? Di surga, pembicaraan para malaikat. Itu betul-betul terjadi. Mereka ada di surga, para malaikat ada di surga. Pasti mereka tahu persis bahwa ini bukan hoax. Bukan berita kosong, ini kebenaran, ini fakta. Natal bukan sekedar cerita, tapi itu sebuah berita. Kalau cuma cerita, maka kita menemukan cerita Natal, diorama Natal yang kadang-kadang keliru. Ada gembala, ada orang Majus di satu lokasi. Padahal orang Majus datang itu kira-kira setelah sekian bulan atau bahkan minimal 2 tahun. Karena pada waktu orang Majus datang, Herodes memerintahkan bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Dari ayat ini kita menafsirkan bahwa kemungkinan Yesus sudah berumur 2 tahun dan bukan di kandang domba, bukan di Bethlehem. Mungkin sudah bukan di kandang domba lagi. Karena itu cuma tempat penginapan untuk pendaftaran. Dan itu menggemparkan. Itu cerita Natal yang salah. Tapi berita Natal yang dari surga tidak pernah salah. Amin saudara. Nah, yang lahir dan menjadi manusia di malam itu adalah Tuhan sendiri. Kata Tuhan dalam bahasa Ibrani dipakai kata 4 huruf mati yang orang baca Yahweh atau orang bahasa Inggrisnya Jehovah. Tapi huruf hidup itu ada ketika ada ceritanya. Pada waktu orang Yahudi membaca kitab suci mereka, menemukan 4 huruf mati ini, mereka tidak berani membacanya. Mereka membacanya dengan Adonai, artinya Tuhan. Dan ketika 200 tahun sebelum Yesus lahir, para sarjana menerjemahkan kitab suci ke Ibrani ke bahasa Yunani,
Adonai ini dipakai kata kurios atau Tuhan juga. Jadi kata Tuhan atau kata Ibrani tadi dipakai kata kurios. Dan malam itu sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Kata Tuhan di Alkitab kita dalam bahasa Indonesia menunjuk kepada nama pribadi dari Allah yang Esa. Allah itu nama generik. Kalau kita beli obat generik misalnya paracetamol. Itu generik, nama zatnya, aslinya. Tapi kita bisa beli merek yang banyak, macam-macam, itu nama patennya. Ya, kita seringkali menyebut, oh beli ini, padahal kandungannya paracetamol. Tapi nama patennya, nama pabriknya, yang diperkenalkan. Nah, Tuhan adalah nama paten. Allah nama generik. Sehingga ketika orang lain pun akan menyebut Allah kepada yang dia sembah. Dalam bahasa Ibrani dipakai Elohim. Tapi kita menyebut Tuhan, menunjuk kepada Allah yang Esa, satu-satunya itu. Dan malam itu yang lahir adalah Kristus Tuhan. Nah, Kristus, Mesias adalah pribadi yang dinubuatkan. Juru selamat yang dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun. Dimulai dari kejatuhan manusia. Sudah ada cara Tuhan untuk mendamaikan. Para nabi bernubuat, memberitakan siapa yang lahir kelak, dan yang lahir para malaikat memberitahu hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Kenapa disebut lahir? Karena Allah sepenuhnya menjadi manusia, dia masuk, Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, seorang perawan yang belum pernah bersetubuh, masih bertunangan. Dan benar-benar 100%. Yesus adalah firman, adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Kalau kita membaca kata Tuhan dalam perjanjian lama, dipakai kata Ibrani Yahweh, itu nama perjanjian. Nama yang diperkenalkan kepada umat pilihannya, dimulai dari Musa di Gunung Sinai. Waktu Musa tanya, namamu siapa? Kalau orang tanya, Allah kan banyak. Lalu berkata, aku adalah aku. Kalau di bahasa Yunani kan jadi sebuah muncullah kata YHWH itu, Yahweh, tetragrammaton. Sejarah kenapa jadi dibaca Yahweh, karena huruf hidup dari dalam kata Adonai itu dimasukkan di unsur itu. Sehingga terbaca, padahal itu huruf mati semua. Dan seringkali orang Kristen banyak yang tiru-niru tradisi perjanjian lama. Padahal mereka tidak tahu bahwa ketika orang Yahudi, orang Israel membaca bagian ini, mereka tidak bersuara. Mereka membacanya dengan Adonai. Karena bagi mereka, mereka takut melanggar kekudusan itu. Sebelum menyucikan tubuh, mereka takut mereka menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Sehingga ketika membaca kata hormat, tadi saya jelaskan, mereka membacanya Adonai. Dan saudara dikasih Tuhan, sedangkan Yesus artinya Tuhan, itulah keselamatan. Atau Yahweh, itulah keselamatan yang tetragrammaton tadi. Dan itu diperkenalkannya. Yesus adalah nama perjanjian Allah dalam perjanjian baru. Tuhan menyatakan dirinya, akulah Yahweh yang menyelamatkan. Akulah Yesus. Mari kita baca satu ayat untuk meneguhkan bahwa nama Yesus adalah nama Tuhan itu sendiri. Nama perjanjian Allah di perjanjian baru. Di Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan Yesus berkata begini, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, jangan hanya menafsirkan secara literal. Loh kok ada anak, ada bapak, mending nyembah bapaknya. Kita perlu mempelajari tata bahasa, gaya bahasa, latar belakang budaya penulis. Kita perlu membaca dalam terang Roh Kudus sehingga tidak salah mengerti.
Tapi dari ayat ini kita tahu bahwa nama Allah dalam perjanjian baru itu adalah Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali oleh nama Yesus. Karena Yesus adalah nama perjanjian Allah, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, menebus kita melalui karya salibnya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga kembali ke surga. Jadi yang ditetapkan surga di perjanjian baru, nama yang ditetapkan adalah nama Yesus. Dan Alkitab berkata, yang percaya akan menerima pengampunan dosa. Ini adalah hari Natal, tapi waktu terbaik untuk memberitakan Injil. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata demikian, ayat sampai ayat 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Kurios, Yesus adalah Yahweh itu, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, saudara, mari kita baca di bagian ayat 11 ini, dari kata barang siapa. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kau sedang mengalami kesulitan hidup, percaya kepada Yesus. Kau tidak akan dipermalukan. Kau sedang mengalami hidup yang ambruk, hancur, penuh dosa, keterikatan. Percaya kepada Yesus. Kau tidak akan dipermalukan. Karena Yesus mati untuk melepaskan kita dari dosa. Dia membayar dosa kita dan dia bangkit untuk memberikan kemenangan itu kepada saudara dan saya. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, dia akan diselamatkan. Maukah engkau percaya Yesus? Saya tidak perlu membuktikan, Tuhan yang membuktikan kepada saudara ketika engkau percaya kepadanya. Kau akan terima keselamatan. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Kami tidak tahu. Kami hanya memberitakan. Dan Tuhan yang membuktikan bahwa engkau tidak akan dipermalukan. Mari buka hati untuk kau percaya kepada Yesus. Nah, kita akan lanjutkan lagi dari kisah Natal. Bahwa Tuhan mau memberi petunjuk. Di Lukas pasal 12 sampai ayat 16. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini tema Natal nasional juga dikhotbahkan di minggu lalu di gereja kita. Untuk melihat apa yang terjadi di sana. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Tadi saya katakan Bethlehem kota kecil. Tapi di tempat yang kecil itu Tuhan hadir. Tuhan lahir. Kalau saudara menjadi Bethlehem, Tuhan lahir di hidupmu. Tuhan hadir di hidupmu. Itu jauh lebih indah dari semua kemegahan, kemeriahan dunia, kemeriahan acara, kemeriahan panggung. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, tadi dikatakan inilah tandanya bagimu. Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita menemukan jalan buntu. Kita bingung apa yang harus kita kerjakan. Tuhan bisa memberi petunjuk. Karena dia adalah gembala kita. Alkitab berkata Tuhan adalah gembalaku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Engkau sedang rindu tuntunan. Di kesempatan bulan Natal ini. Kiranya Roh Kudus menerangi. Memberikan hikmat. Sehingga menemukan jalan, menemukan arah. Dan tadi dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Banyak orang kepengen dituntun Tuhan tapi tidak cepat merespon. Mereka menunda besok, tahun depan. Nanti kalau saya bagaimana? Nanti kalau saya dapat istri atau suami tidak seiman. Nanti bagaimana kalau saya dijauhi teman? Mereka tidak takut kalau mereka dijauhi Tuhan dan kehilangan tuntunannya. Mari kita menjadi orang-orang yang taat dan menanggapi. Dan tadi dikatakan mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring. Mereka melihat, mereka mengalami, melihat setelah mendapat petunjuk. Mereka bisa melihat, menemukan sesungguhnya yang terjadi.
Orang-orang yang sederhana itu diberi petunjuk dan menemukan apa yang diberitakan. Semoga Natal ini menjadi saat bagi kita semua menemukan petunjuk dan berjumpa dengan Tuhan. Rindukah saudara? Atau mungkin saudara sedang butuh, Tuhan, aku butuh bimbingan-Mu, aku butuh petunjuk-Mu, beri aku petunjuk, beri aku petunjuk, beri aku tuntunan. Kita lanjut. Setelah para gembala mendapat petunjuk dan menerima petunjuk dan melihat dan mengalami langsung, para gembala-gembala itu memberitahukan. Ada banyak orang setelah mendapatkan tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan, bahkan mujizat, mereka diam. Mari kita baca di ayat 17-20. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Mari dari kata semuanya kita baca. 1, 2, 3. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau Tuhan menuntun, memberi petunjuk, itu akurat. Saudara. Dan ketika petunjuk itu saudara ikuti, saudara kerjakan, maka engkau akan melihat karya Allah yang ajaib. Dan kau akan dipenuhi dengan sukacita. Dan kau akan memuliakan Allah. Bersaksi, bercerita. Bukan diam saja. Saya akan bawa saudara kepada penutup. Dari ayat terakhir yang kita baca. Apakah ketika kita melihat, mengerti, mengalami dan mengenal. Karya keselamatan, pekerjaan Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan yang dahsyat, kesembuhan ilahi. Apakah kita memberitakan kepada dunia tentang Yesus? Dan dikata memberitahukan tadi dipakai kata yang berarti membuat dikenal luas dan menyeluruh. Ada banyak hari ini orang Kristen, egois. Ketika ditolong Tuhan mereka diam, yang lebih jahat lagi adalah berpikir, nanti kalau saya cerita, saya kena yang buruk bagaimana? Emangnya Tuhan kalau menolong itu setengah-setengah saudara? Iblis bisa mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan bisa kerjakan itu kembali untuk perkara besar. Jangan takut memberitakan Injil, jangan takut memberitakan kebenaran. Perkara orang mau dengar, terima atau tidak bukan tanggung jawab kita. Kita tidak punya hutang darah untuk orang-orang yang menolak. Mereka berhutang darah kepada Tuhan ketika mereka menolak. Tuhan mau kita memberitakan tentang Yesus secara luas dan menyeluruh. Dan yang terutama tentu melalui kesaksian hidup kita. Alias khotbah tanpa suara. Kita bisa ngomong Tuhan, Tuhan. Tapi perbuatan kita menyangkali Tuhan. Kita enggak jujur, kita enggak tulus, kita suka memfitnah, kita suka bergosip, menghancurkan orang lain. Kita tidak mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Itu ateis saudara. Mungkin saudara berkata mengaku Tuhan. Tapi hatimu jauh dari Tuhan, itu ateis. Perbuatanmu jauh dari Tuhan, itu ateis. Alias tidak bertuhan dalam perbuatan dan perkataan dan tindakan saudara. Mari kita menjadi orang yang beriman, bukan sekedar beragama. Hari ini orang-orang beragama banyak mempermalukan Tuhan yang mereka percaya. Lewat tindakannya yang menyangkali Tuhan. Saya beri istilah silent sermon, khotbah tanpa suara. Lewat ketertiban hidupmu, sukacita, lewat kesalehan hidupmu, lewat keberimanan hidupmu, bukan dengan kata-kata. Perlu setelah kita memberi kesaksian hidup, kita baru berkata. Ada banyak hal kali saya tidak memperkenalkan diri sebagai pendeta. Nanti baru terakhir, ternyata Bapak pendeta ya, kenapa tidak bilang? Enggak, saya mau tahu. Apa sih pendapatmu tentang kami orang Kristen dan pendeta? Tapi setidaknya kau merasakan dalam hati saya, setidaknya merasakan bahwa orang Kristen, hamba Tuhan, pendeta, tidak seperti yang kau sangkakan. Sekalipun ada kesaksian buruk, tapi masih banyak kesaksian baik dari kami. Itu sebabnya saudara, mari kita khotbah tanpa suara. Mimbar itu sebenarnya seharusnya hanya akibat. Engkau bertumbuh dalam iman, engkau bertumbuh dalam karakter saleh dan kudus, engkau penuh kasih, engkau naik ke mimbar, orang akan melihat Tuhan lewat hidup. Gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Orang-orang yang sederhana ini
melihat pertunjukan kuasa Tuhan, melihat pernyataan kasih Tuhan yang besar. Kalau engkau memiliki kesadaran hati seperti gembala, yang cepat-cepat, yang tidak menunda-nunda, akan melihat bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu sesuai dan kau alami. Satu kali saya memimpin rombongan ke Holy Land. Di tempat-tempat itu saya membacakan Alkitab, membahasnya sedikit, menceritakan di Alkitab. Dan mereka begini, aduh firman Tuhan jadi hidup sekali. Bukan karena rombongannya, bukan karena perginya ke tempat itu. Tapi di tempat itu, di dalam ketulusan dan kehausan kepada Tuhan, kami melihat Tuhan, kami melihat firman itu hidup. Dan ada orang-orang yang bahkan mengalami rema di tempat itu. Saya percaya bukan tempatnya di Holy Land, tapi ketika engkau memiliki kesederhanaan dan ketulusan hati, Tuhan mau bisa dan mau menggenapkan semua yang kita dengar dari firman-Nya. Teruslah berpegang kepada firman Tuhan. Nantikan suddenly moment itu, di mana Tuhan berkarya, di mana Tuhan menuntun, memberi petunjuk. Mungkin saat ini hidupmu gelap, tapi nantikan Tuhan, sehingga saat tiba-tiba itu terjadi atas hidupmu. Suddenly moment itu datang atas hidupmu. Saya juga sedang menantikan suddenly moment. Banyak hal dalam hidup saya. Kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan. Saya tetap menaruh pengharapan di dalam itu. Bahwa ada suddenly moment. Saat tiba-tiba kita melihat Tuhan berkarya. Mari kita rindukan tuntunan Tuhan lebih dari apapun. Kita rindukan Tuhan dan firman-Nya lebih dari apapun. Amin. Tuhan memberkati. Saya sudah selesai berkhotbah. Mari kita berdoa. Seperti para gembala. Kita berdoa, Tuhan, tuntun aku, sertai aku. Sehingga di tengah kegelapan malam terang-Mu bersinar. Di tengah kegelapan malam itu sukacita, damai sejahtera Allah turun. Di tengah kegelapan malam itu kami melihat terang Tuhan. Di tengah kegelapan jalan hidup kami melihat mujizat. Kami melihat arah. Mari sekali lagi berserah kepada Tuhan. Tuhan, di bulan Natal ini kami rindu mengalami perjumpaan yang ajaib, yang mengubahkan. Kami rindu mengalami momen tiba-tiba. Mari Tuhan, tolong kami. Kami tidak punya apa-apa, kami tidak bisa apa-apa, kami lemah, kami tidak berdaya. Tapi kami menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Kami menantikan Tuhan. Pagi ini kalau ada di antara umat-Mu yang sedang mengalami kebuntuan, kegelapan, bahkan mengalami persoalan yang berat, baik di pernikahan, di kesehatan, dan di keuangan, dan di bidang lainnya. Mungkin ada yang sedang mengalami kesulitan hubungan dengan satu dengan yang lain, baik dengan ayah dengan anak, anak dengan ayahnya, saudara dengan saudara. Pagi ini Tuhan, seperti Kau datang menjumpai gembala dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Mari Tuhan, nyatakan keselamatan itu kepada umat-Mu. Sembuhkan yang sakit. Hamba melepaskan berkat kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Pertolongan Tuhan terjadi untuk mereka yang mengalami kebuntuan. Jalan hidup yang sulit, Tuhan buka jalan. Untuk mereka yang mengalami pernikahan, keluarga yang bermasalah. Tuhan, kami mengundang Engkau hadir. Mengubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Kami juga beruntuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong, melindungi bangsa kami, menjauhkan kami dari bencana alam, bencana-bencana yang mengerikan. Kami minta ampun dan kami juga minta perlindungan kepada Tuhan. Kepadamu-lah kami berseru, kepadamu-lah kami berlindung. Berkati gereja Arauna supaya kami tetap ada di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah pagi ini. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Natal tercurah atas hidup kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
Tuhanmu.